Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Handriani, NIM 2004-2140, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang. Saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen sumber daya manusia sektor publik. Materi yang pertama, pendekatan Human Resource Management atau dalam bahasa Indonesia disebut manajemen sumber daya manusia. Telah dikemukakan oleh banyak ahli, salah satunya menurut Sony Sumarsono dalam bukunya Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan yang diterbitkan pada tahun 2003. Sumber daya manusia memiliki dua arti yang berbeda. Yang pertama, sumber daya manusia merupakan suatu usaha kerja atau jasa yang diberikan dengan tujuan melakukan proses produksi. Dengan kata lain, sumber daya manusia adalah kualitas usaha yang dilakukan seseorang dalam jangka waktu tertentu, guna menghasilkan jasa atau barang. Yang kedua, masih terkait dengan hal yang pertama. Pengertian sumber daya manusia yang kedua adalah di mana manusia mampu bekerja menghasilkan sebuah jasa atau barang dari usaha bekerjanya tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan berbagai kegiatan yang memiliki nilai ekonomis, bisa menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pendekatan yang kedua, pendekatan human capital. Pergeseran sumber daya manusia, konsep ini muncul dari pemikiran bahwa manusia merupakan aset yang memiliki banyak kelebihan. Buku The Role of Human Capital Jack 2009 mengungkapkan dorongan untuk mengukur human capital merefleksikan perubahan peran manajemen sumber daya manusia dari peran administratif menjadi peran partner bisnis yang strategis. Mengutip dari jurnal Abyss Sphere Volume 2 nomor 1 2007, konsep utama dari human capital menurut Becker tahun 1993 bahwa manusia bukan sekedar sumber daya manusia, namun merupakan modal yang menghasilkan pengembalian dan setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kualitas dan kuantitas modal tersebut merupakan kegiatan investasi. Tugas Human Capital Management yang pertama, rekrutmen. Human Capital Management membuat database sekaligus mengumpulkan talenta berbakat jika perusahaan membutuhkan karyawan baru. Ia akan merekrut kandidat terbaik sesuai kriteria, sehingga perusahaan mencapai tujuannya dan proses rekrutmen. HCM menyediakan semua alat dan dibutuhkan oleh perusahaan memastikan proses berjalan lancar, serta menciptakan perusahaan sebagai tempat kerja ideal bagi kandidat. Yang kedua, onboarding. Setelah rekrutmen, HCM akan mempersiapkan karyawannya untuk melalui onboarding sesuai budaya perusahaan. Persiapan yang diberikan kepada karyawan seperti peralatan kerja, mengenai bisnis perusahaan, memberikan produk atau jasa perusahaan, memberitahukan peraturan perusahaan, dan kenalkan manajer atau anggota tim yang akan bekerja sama dengan karyawan baru. Dengan demikian, Anda membantunya menyesuaikan diri dengan pekerjanya, tim, serta lingkungan kerja baru. Tugas yang ketiga, training and development. Human Capital Management juga bertugas memberikan training kepada para karyawan sehingga mereka bisa meningkatkan kinerjanya lebih baik lagi. Caranya, Human Capital Management akan mengumpulkan data hasil kinerja karyawan dan menilainya. Anda bisa memberikan pelatihan yang berkaitan langsung dengan pekerjaannya maupun pelatihan keterampilan baru agar karyawan dapat mengembangkan karir sekaligus memunculkan kepuasan kerja. Tugas yang keempat, mempertahankan karyawan. Perusahaan mana yang ingin kehilangan karyawan terbaiknya? Untuk mempertahankan karyawannya, Human Capital Management akan mendorong karyawan untuk menggunakan keterampilannya dan kepengetahuan bagi perusahaan, seperti memberikan program pelatihan. Selain itu, Anda dapat memberikan reward atau pujian yang insentif.
atas kinerja karyawan dan membangunkan komunikasi impersonal yang transparan. Dalam hal ini, Anda dituntut memahami gaya komunikasi masing-masing karyawan agar mereka tetap termotivasi dan bekerja seperti layaknya optimal. Mendengarkan keluhan mereka, serta mengkomunikasikan bantuan yang akan diberikan. Tugas yang kelima, menilai kinerja karyawan. Tugas Human Capital Management selanjutnya adalah menilai kinerja para karyawan guna meningkatkan produktivitas. Tujuan penilaian tersebut untuk memberikan umpan balik kepada mereka. Penilaian yang dilakukan dengan berbagai tinjauan dan survei. Tak ada salahnya untuk menggunakan HR software untuk merencanakan, mengelola, dan melacak pekerja karyawan, termasuk mengatur jadwal karyawan. Alhasil, manajemen dapat mengidentifikasi kesenjangan keterampilan, pelatihan yang diperoleh, kepuasan kerja, dan hal-hal lain yang mempengaruhi efektivitas karyawan. Tugas yang terakhir, mengelola data. HRM maupun HCM memiliki akses data karyawan, misalnya data di HR software, hasil survei karyawan, dan exit interview. Hal tersebut bertujuan untuk mereview kinerja, mengukur keterampilan, memprediksi turnover, sehingga menyusun strategi mendatang. Perbedaan antara Human Resource Management dan Human Capital Management dilihat dari sudut pandang. HRM memandang karyawan sebagai sumber akan habis jika dipakai, sedangkan HCM memandang karyawan sebagai aset dapat dipekarya dan diberikan keuntungan. Dari sudut pandang fokus, HRM memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan karyawan termasuk kesejahteraannya, sedangkan HCM mengembangkan SDM agar nilainya semakin bertambah dan dapat berkontribusi secara maksimal. Dilihat dari segi ukuran, HRM hanya menfokuskan kepada hasil kinerja kontribusi karyawan tanpa analisis mendalam demi perkembangan perusahaan. Materi keempat, pendekatan pengelolaan sumber daya manusia di Indonesia. Yang pertama, pendekatan mekanisasi atau disebut juga otomatisasi adalah mengganti peranan tenaga kerja manusia dengan tenaga mesin. Untuk melakukan pekerjaan, penggantian ini didasarkan kepada pertimbangan ekonomis, kemanusiaan, efektivitas, dan kemampuan yang lebih besar dan lebih baik. Pendekatan mekanis ini menitikberatkan analisisnya kepada spesialisasi, efektivitas, standarisasi, dan mesin. Memperlakukan karyawan sama dengan mesin, spesialisasi semakin mendalam dan pembagian kerja semakin mendetail sebagai akibat perkembangan perusahaan dan kemajuan teknologi canggih. Dalam hal ini, seorang pekerja hanya mengerjakan satu jenis pekerjaan saja. Yang kedua, pendekatan paternalis. Pada pendekatan paternalis, manajer untuk mengarahkan bawahannya bertindak seperti bapak terhadap anak-anaknya. Para bawahan diperlakukan dengan baik, fasilitas-fasilitas diberikan, misalnya diberikan pinjaman uang, serta didirikan toko sehingga karyawan dapat membeli keperluan secara kredit. Yang terakhir, pendekatan sistem sosial. Pendekatan sistem sosial ini memandang bahwa organisasi atau perubahan adalah suatu sistem yang kompleks yang beroperasi dalam lingkungan yang bisa disebut sebagai sistem yang di luar. Manajemen mengakui dan menyadari bahwa tujuan organisasi atau perusahaan akan tercapai jika terbinanya kerjasama yang harmonis antar sesama karyawan, bawahan dengan atasan. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.